Betul. Masih ditaltil, taltil, taltil. Dipotong-potong. Ini padahal lagu buat. Waduh. Skip. Atis. Saya Atis. Saya dingin. Langsung mending. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama kita ya di channel Pak Sutria Yudi. Channel kesayangan. Di sini saya ditemani sama kru saya yang di sebelah kanan saya ada Mas Arjun dan di sebelah kiri saya ada Bang Riko Sanjaya. Ya sekarang tumben nggak megang kamera, kasihan capek. Jadi ya biar duduk aja di sini ya. Ngapain? Ikut duduk. Ikut duduk doang. Kameramen bro. Oh iya. Kameranya nggak usah dipegang ya? Iya. Usah. Nggak usah. Mas Arjun? Gimana Mana aja, Mas Tan? Kemarin mana aja Mas? Saya kemarin habis crash. Hah? Crash. Apa itu? Nyium aspal. Oh iya, kemarin waktu di video yang apa ya? Sebelumnya. Iya, yang sebelumnya inilah ada yang ke ya. bukit. Hah? Yang ke bukit. Iya. Itu kena musibah dia. Ya, karena bandel dibilangnya. Habis hujan jalannya licin, motornya jungkel. Udah lama nggak nyium aspal. Aduh, jangan. Efek jomblo terus namanya. Nah, tapi ya itu terlalu ya, men ya. Iya. Tapi nyatanya tuh berapa hari langsung nih kredit. Ternyata lututnya memar ya. Udah Ya sembuh ya? Alhamdulillah. Aman. Gimana bos? Sekarang mau ngapain kita? Ya mau ngapa-ngapain? Lebih baik kayak gini aja bos. Kayak gini aja ya. Iya udah kayak gini aja terus. Saya minum dulu ya. Mau apa ya? Saya bos. Saya minum dulu ya. Kamu boleh usah. nggak lah? Kan Bintang tamu kok nggak ada minum? Nggak usah. Bintang tamu nanti kalau banyakkan minum ntar pengen ke belakang susah. Besar ya bos. Saya minum Oke, ya. oke. Kalau saya kan ada selangnya. Iya iya. Ya men. Oke. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walaupun air putih tapi nikmat. Air putih sambil Adanya. bayangin es doger itu Ya. bos. Bos. Kenapa ini? Virus Waduh, terdeteksi virus. Jangan-jangan kamu yang tahu virus sembarang. Tapi udah divaksin ya? Alhamdulillah sudah. Kamu udah? yang kelima Riko kali. Udah. Vaksin juga? Udah. Oh ya. Ini cantik ini tip nih kalau gini nih caranya. Ini dimatiin aja ini ya. Ini ya? Iya. Udahlah. Itu paus bos. Ya udah nggak apa-apa. Ntar paus mana paus nggak muat di sini lah. Ntar paus mana paus nggak muat di sini lah. Iya. Mana bisa muat paus ke sini? Ya. Iya. Tadi aku nanya apa ya? Sama kamu ya? Apa ya? Oh iya. Tadi nanya apa? Nanya apa? Tadi nanya apa? Ini nanya. Ya tadi aku nanya apa? Nanya. Ya apa?
Apa? Ya apa, Bos? Ya apa nanya apa? Ini nggak konsentrasi ini. Kurang sambal. Sepertinya kita kurang personil. Kurang sambal. Ya. Ini iya nih harusnya ada satu lagi nih personil ini kosong. Ya dia Bang, lagi. siapa bos namanya bang? Iya Bang Caki. Bang Caki banget. Nggak bisa ikut karena sedang ada acara. Jadi cuma kita bertiga. Dan kali ini kita cuma bertiga ya. Ini sebenarnya mau ngapain ini? Ngobrol-ngobrol doang ya? Iya. Ya ngobrol santai lah bos. Benar-benar nih. Oh iya, apa ya? Kita semalam kan habis explore ya, eksplorasi ya. Yang eksplorasi di mana ini? Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? Kelihatan ini. Ya di makam ya, itu apa ya? Kalau orang Jawa itu apa ya? Di Kali Pengapit namanya. Iya, kali. Di sungai itu. Kali itu sungai dalam bahasa Indonesianya. Nah, Kali Pengapit itu ya bisa dikatakan sungai yang apa? Yang diapit oleh dua makam. Ya, makam yang berjejeran ya. Ya, makam yang berjejeran. Nah, konon katanya di situ bisa dikatakan sering terjadi apa ya namanya, orang yang meminta sesuatu tapi setelah keluarganya meninggal, misalkan ada orang yang meninggal terus keluarganya mandi di situ supaya nggak teringat sama almarhumnya. Itu apa? Istilahnya apa itu? Kalau dalam bahasa Jawa kan ada itu, istilahnya apa ya? Saya lupa bos. Lupa ya. Kamu banyakan lupa ya? Masih muda. Masih muda banyakan lupa. Ini kayaknya kelamaan jomblo nih. Iya. Cari jodoh. Kamu juga kan? Kamu juga kan? Baru apa? Baru jomblo. Itu kan kalau apa ya orang Jawa bilang itu didus lah ya. Iya, dimandiin, dibersihin untuk membersihkan jiwanya biar lebih tenang gitu kan. Ya, agar lebih apa ya, lebih ikhlas untuk melepas yang sudah meninggal. Tapi kan persepsi masyarakat kan beda-beda, ada yang di situ mandi untuk meminta sesuatu. Iya. Itu bos. Ya memang kalau apa ya, menurut orang Jawa itu ya kalau yang namanya Kali Pengapit itu ya itu apa ya, bisa bermacam-macam, buat bermacam-macam gitu kan. Ya dari lokasi saja sudah kelihatan. Jarang ditemui ya. Sungai ada di tengah-tengah makam. Ya, ada dua makam nih, sungainya ada di tengah-tengah gitu kan. Itu juga kalau yang pakai yang mau ritual seperti itu juga kan apa ya, harusnya kan malam ya. Itu biasanya itu udah lepas tengah malam ya. Iya. Ya udah lepas tengah malam, baru apa ya, orangnya dibawa ke situ gitu kan. Ini orangnya udah lepas tengah malam nih, biasanya sudah jam 12 lewat sana ya, sekitar jam pagi. Iya, udah sekitar jam 1 jam 2 lah. Itu orangnya dibawa ke situ, nanti suruh mandi ya. Iya, suruh mandinya itu harus telanjang bulat ya. Ya, harus bral gitu kan. Bral gitu apa namanya? Apa sih namanya? Telanjang. Iya, telanjang bulat. Jangan keras-keras. Ya harus telanjang bulat, memang harus seperti itu kan ya. Dan itu biasanya didampingi oleh apa ya namanya, ahli spiritual ya. Tapi nggak boleh di tempat itu, harus menjauh dari lokasi katanya. Yang nungguin, yang nemenin itu
harus jauh ya, lokasinya nggak boleh sama di situ ya. Karena kalau sama di situ ya sama aja bohong. Tapi ya. Bos, apa namanya, kalau lagi mandi nih misalkan, terus kita ketahuan sama orang itu gagal berarti. Oh gitu. Harus bener-bener nggak ada orang gitu ya, harus ya berarti itu apa ya istilahnya tibanya apa namanya itu istilahnya berarti ya apa ya nasib ya. Kalau emang nasibnya lagi bagus itu kan hoki berarti lah, iya lagi hoki gitu kan, ya berarti nazarnya kan tercapai gitu kan. Tapi kalau ya lagi apes gitu kan, udah mandi sudah basah-basahan tapi belum kelar, ada orang lewat, udah pas di depan ketiga lagi terakhir, pas itu nggak ada orang. Akhirnya cuma dingin doang ya, pulang-pulang meriah ya itulah namanya. Tapi manusia. Gini Bos, kenapa? Pengalaman pribadi. Oh iya, udah pernah ya. Cerita Mas. Ini menarik nih. Ya. Gimana? Tapi malu gue Bos. Malu. Enggak apa-apa. Ini biar orang tahu gitu. Nah, ini hanya sekedar sharing ya teman-teman. Bahwa di situ kata orang-orang Kali Pengapit atau Sungai Pengapit itu sering dikunjungi oleh orang-orang tertentu untuk meminta bukan berarti ke setan atau makhluk yang ada di situ, tetapi meminta kepada Allah dalam hal apa ya dalam segala hal. Nah, tergantung niatnya apa itu ya. Sungai itu untuk membersihkan diri, bukan untuk meminta apalah. Iya. Nah, itu Bos. Ini pengalaman saya. Minta donat gak ada ya? Bakso mie ayam gitu. Pasar itu bisanya harusnya ke Pakul ya. Ke Pak Lukman. Itu ya. Iya WA. Online. Iyalah. Nah ini kalau IPA itu namanya tadi itu untuk bersihin badan itu bisa online? Ya nggak bisa lah Bos. Oh nggak bisa? Iya. Walaupun sekarang zaman milenial tambal ban aja udah online. Gitu. Tapi ini nggak bisa ya? Saya gak mau bisa, itu apa mandi di Sungai Pengapit tapi online. Nggak bisa ya? Enggak. Ini hubungannya mistis ya Mas ya. Ya terus gimana? Menarik nih. Lanjut kan? Ya. Pengalaman saya berangkat dari rumah sekitar jam berapa ya? Jam 12:30 lah. Malam. Ya di situ saya kan ditemani guru saya, nggak akan saya sebutin namanya. Saya agak merinding Mas. Apa dingin ya? Ya. Hawa mungkin sugesti Bos. Tapi nggak ada di sini ya. Itu bukan orang Bos. Kaget kok Bos, itu kru kita. Kaget ya? Iya. Oh, kamu orangnya kagetan. Lanjut ya Bos. Iya terus. Setengah satu saya datang ke situ sama guru saya. Nah, guru saya kan samping makam itu kan ada MCC. Apa itu MCC? MCC itu tempat pengumpulan dari peternak sapi, dikumpulin situ, distorkan itu loh. Apa yang distorkan? Susu sapi. Oh, susu sapi. Kirain sapinya dibawa ke situ dikumpulin gitu. Tempatnya berapa besar gitu loh maksudnya. Berarti penampungan susu sapi perah. Iya. Nah, paham nggak? Paham nggak? Paham. Nah, di situ guru saya, saya berjalan ke arah utara kurang lebih 50 meter menuju ke lokasi pemandian kan. Nah, di situ aura magisnya udah kerasa Bos. Ya. Dari jalan aja udah seperti ada sosok bayangan di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, banyak lah Bos. Sendirian? Saya jalan sendirian menuju ke lokasi. Dari tempat itu tadi ya, penampungan susunya ke tempat kali pemandian itu ya. Nah kan tempat pemandian itu kan di depannya persis kan pintu masuk kuburan kan Bos. Gitu ya. Nah di situ kan, nah di kapura kuburan itu ada
kayak ada bayangan-bayangan, entah itu pohon yang kena lampu atau bayangan hantu, aku nggak tahu bos. Intinya cuma sekelebetan. Terus ya sekelebetan itu seklepet kayak bendera gitu. iya, hanya sekilas langsung sekilas pergi. nggak Iya. pakai bendera ya? Enggak. Ya. Di situ kan saya biarin, ya mungkin di situ lagi pada nonton ya. Nonton apaan bang? Nonton. Ya melihat lah, Kamu nggak malu? ya kan beda alam, jadi ya bodo amat lah gitu lah bos. Yang bodoh amat tuh siapa? Gua Itu nggak punya malu dia. iya, Parah. nggak kenal orang Oh, itu gitu. mah bodo Anggap amat. anggap aja nggak lihat gitu ya. Tapi Anggap emang aja setan. ya emang setan. Gitu. Nah, gitu. Enggak, ini maksudnya nggak ngomongin kamu ini. Nah, di situ Nah, terus langsung ke tempat pemandian. Di situ kan buka baju cuma pakai delman, oh, nggak telanjang banget. nggak telanjang banget. Iya, cuma pakai Katanya delman. telanjang harus telanjang banget. Enggak ya? Cuma pakai delman kan. Heeh. Nah kan di situ ada Enggak itu Mas. ritualnya. Itu langsung jebur apa gimana? Enggak. Oh enggak. Pertama kan buka baju Ah. cuma pakai celana dalam. Ya. Yang kedua kan baca doa dulu, itu mau mintanya apa, Oh, minta iya. kepada Allah, Iya, bukan kepada makhluk yang di situ bos. Oh ya. Nah itu kan ada tingkatannya, jadi nyelam pertama, kedua, ketiga, itu kan setiap nyelam pertama kan naik, jadi badan itu harus full kena air, harus masuk. Harus semua. Terus apa namanya, muncul lagi kan ke permukaan, terus baca doa lagi. Itu hawanya seperti ada yang apa ya namanya, Ada yang ikut, ada yang masuk. dia Ada aura apa aura. ya? Aura magis yang kayak seperti ada yang masuk. Ada yang masuk, terus juga ada yang nyedot, dalam arti nyedot les gitu loh bos. masuk ke dalam air terus. Enggak itu. Beneran bos. Nyedot masuk ke dalam air. Heeh. Berarti kamunya disedot ke dalam air itu. Iya, Apa kerasanya? seperti rasanya apa? gitu. Terus kan Pas apa itu? Pas pas nyilam. nyilam, terus kan keluar kepalanya, Nah, terus di situ seperti apa? ada sosok, Yang ikut. tapi nggak Nggak nampak. cuma Hmm. bayangan. Nah, Baca terus kan nyilam lagi. nah. Yang kedua sama, cuman ya agak merinding, lebih merinding lagi. Sini tekanannya itu banyak banget bos. Iya. Berarti aura mistisnya itu besar banget. Iya. Gitu ya. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir kan lagi gitu bos. Nah yang ketiga ada sosok tinggi besar di hadapan, cuman agak jauh, di pintu makam yang sebelah timur. Persis itu. Iya. Pintu masuknya. Kan Pintu besar gitu. iya, kan ada lampu tuh Oh iya. Iya. terang. Nah, Nah di bawah lampu bos, persis. di bawah. Tapi jelas sih. Jelas. enggak begitu jelas, Tapi sama-sama. sama. Padahal itu lampunya nyala. Lampu nyala semua. Tapi itu sama-sama. Cuma kayak bayangan hitam. Iya. Nah di situ merinding bos. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Enggak, cuma melihat. Nggak ngasih antum sama orang. Ya enggak. Emaknya ya. Ya kirain. Iya. Nah, Itu kan minta doa di situ, minta hajatnya apa supaya dikabulin, membersihkan diri dari gangguan lah di situ. Terus kita selesai mandi, ya udah balik ke tempat itu tadi, yang sebut tadi guru tersebut. Nah itu durasi mandinya sekitar berapa menit Mas? Durasi ya tergantung sih bos. Enggak, itu yang Mas Arjun sudah pernah lakuin itu kira-kira berapa menit? Kira-kira nggak lama, cuma 15 menit, 10 menit, seperempat jam. Iya mungkin. sekitar 15 Heeh. menitan ya. Tapi itu aura apa? Oh, aura lagi apa? Aura.
aura magisnya itu rasa banget kental ya. banget bos, gila. Ya, Gue juga berpikiran, ya kenapa gue berani ya bos? ya karena kan ya. Iya. Segala niat, sesuatu tekad kalau kuat, ya gitu. tekadnya kuat, terus kan mungkin dari awal kan sudah dikasih sedikit pengarahan. Iya benar. Nanti kamu kalau gini nanti kayak gini. Iya benar. Nanti ketemu bakul mie ayam, bakul bakso Ya, gitu nggak ada, kan. bos. Oh enggak ya. Nggak. Ya istilahnya, Ada bakul sate, Bang. istilahnya gitu kan. 20 tusuk, Iya. sini bolong. Vitamin. Gitu. Ya Allah. Langsung Bercanda, bercanda ya. bercanda. Apa namanya? Berarti di situ cuma nggak lama ya, 15 menitan ya. Iya. Sekitar 15 menit. Oke. Apa namanya ini? Di situ bos ngumpulin tekadnya itu wah luar biasa. Ada rasa takut, ada rasa gimana ya? Pandang orang parno itu gimana bos? Nah itulah. Tapi itu apa namanya? Mandinya pakai sabun nggak? Ya enggak lah. Sikatan dulu nggak? Enggak. Enggak itu mah. Berarti mandi cuma wajib. nggak pakai sabun ya. Ya. Sampan juga enggak ya. Iya. Nah, ya terus apa namanya? Waktu apa ini tadi? Waktunya cuma 15 menit kan, sekitar Iya, 10 sampai 15 menit. Terus Habis itu udah. enggak Cuma itu mandi. setelah mandi itu badannya boleh dikeringin. Boleh. Badan Pakai handuk gitu. enggak bawa handuk sama sekali bos. Terus pakai apa? Pakai kan aku pakai kolor cuma celana dalam terus pakai kaos biasa. Itu langsung dipakai. Iya. Oh gitu aja. Iya. Tapi kalau langsung buat bersihin itu nggak boleh. Ya boleh cuma Boleh. nggak usah pakai handuk. Pakai baju yang dipakai aja. Cuma ngelap bagian muka terus tangan kaki udah. Itu setelah apa ya? Perbedaannya gimana? Sebelum sama setelahnya itu gimana? Perbedaan badan nih bos, terutama fisik itu jadi lebih segar. Terus juga gimana ya, rasa bersih aja gitu bos, hilang semua. Enteng. Enteng. Gitu ya. Badannya kayak enteng gitu. Iya ya. benar. Tapi setelah ini kan berarti sudah habis itu udah terus Iya. habis itu langsung pulang. Langsung pulang, nggak boleh kemana-mana, harus langsung pulang ke rumah. Langsung pulang tidur gitu. Untungnya di situ nggak ada orang bos, jadi aman. Berarti benar-benar hajat sampean itu apa Iya. ya tersampaikan. Alhamdulillah ya. Begitulah. Tapi itu loh, Pak. Tadi kan waktu dengan pas mandinya di situ kan katanya ada penampakan Iya, gitu nah. kan. Nah itu setelah mandi ini ya, setelah mandi nih pulang ke rumah itu ada Yang apa ikut. ya? Enggak, ya mungkin ada kejadian-kejadian yang aneh enggak itu di rumah? Sempat mimpi kayak dikejar-kejar apa ya namanya ya, kayak sosok mungkin siluman mungkin, tapi kan nggak tahu bentuknya kayak apa. Cuma dikejar di tempat yang gelap, di bawah pohon bambu, rimbun bang bos. Rimbun bos. Iya, saya juga ya. Biasanya yang gede ya bos. Terus sampai cabai-cabian. Nah, kayak gitu bos. Pengalaman spiritual yang itu sangat benar-benar pengalaman real ya. real nyata menurut saya. Ya. Ya itu kan pengalaman real nyata dari Mas Arjun ya, salah satu kru dari Pasutri ID yang benar-benar sudah pernah melakukan ya, yang namanya mandi di Sungai Pengapit ya, Kali Pengapit ya. Itu karena ada hajat, jadi hanya untuk bersihin badan bersih saja badan, tujuannya itu tujuan, cuma bersih badan, nggak lebih dari itu. ya, jasmani rohani lah Iya, ya. benar. Seperti itu. Mas Riko udah pernah? Belum. Belum pernah mandi? Mandi udah. Oh mandi udah. Kirain belum. Itu masih ada? Ya masih. Oh ya Bos. masih. Nah itu berarti kan seperti apa ya? Eksplorasi kita yang semalam kan Iya, ya, kita masuk ke topik. tadi itu apa ya, ini tadi itu cerita nyata ya, pengalaman nyata yang sudah pernah dialami oleh Mas
Arjun ya, karena waktu itu buat apa Mas? Itu Ya, rahasia. orasi ya. Ya, Ya, intinya membersihkan diri aja udah. yalah udahlah rahasia Iya. ada yang apa. Ini kan privasi Iya. dia punya hak untuk nggak ngomong sama kita gitu kan. Tapi nggak apa-apa, tapi kan ada sedikit gambaran ya tadi Iya. kan tentang apa namanya prosesi itu tadi kan ya, Heeh. prosesi ketika di Membersihkan diri ya sebagai membersihkan diri di situ. Mungkin kalau ya dari teman-teman kan ada yang mau seperti itu ya, tapi pesan dari kita ya itu harus benar-benar ada pengarahnya ya, Iya benar. yang orang yang benar-benar tahu Nggak ya, boleh sembarang. nggak boleh sembarangan ya, Iya. karena ini akibatnya fatal. Dan saya kalau pesan saya dari saya pribadi itu mendingan jangan, penting kalau mandi ya di rumah saja ya, di kamar mandi itu. Lagian kan malu tadi ada banyak yang nonton katanya ya, Iya. yang nonton nggak kelihatan lagi itu kan Halus. susah ya. Lalu pulang pada ikut gimana? Mending kalau di kamar mandi kan nggak, paling kalau keluar ntar masuk kamar yang ikut cuma istrinya doang ya kan, seperti itu kan. Kalau yang sudah punya istri. Oke, kembali lagi ke topik bahasan kita ini semakin seru ya. Ya, tapi enggak ada iklan ya. Enggak ada. Nggak ada iklan nggak? Nggak ada iklan ya. Tapi kalau ada iklan nggak apa-apa kan? Oh, Sebentar. iya. Ya saya iklanin dulu. Siap, siap. Oke. Siap. Oke, kembali lagi. Tadi ada iklan sedikit. Kita jeda sedikit. Jeda sedikit tadi itu gambaran ya, gambaran tentang Pengalaman spiritual. pengalaman spiritual dari Mas Arjun yang sudah pernah melakukan apa mandi di Sungai Pengapit namanya ya. Yaitu kenapa dinamakan Sungai Pengapit ya, tadi itu karena diapit oleh dua makam atau yang berada- bersebelahan. ya itu karena berada di Tengah-tengah. tengah-tengah makam lah, katakanlah seperti itu. Itu orang-orang yang hanya bermental baja yang benar-benar berani. Kalau saya sendiri aja sangat berani. Saya ya Pangapura saja lah ya. Berani ya. Ya kita untuk apa namanya seperti eksplorasi kita semalam ini kita seperti ada di ini namanya seperti eksplorasi serta ini tampak nanti ini nih dan videonya ya gede banget, nanti kitanya yang kecil. Ya seperti tampak di video nanti ini ada kita sedang mulai melakukan eksplorasi di makam Namanya makam apa ya? makam apa ini? Makanya makam Udik Jembari kayaknya. Ya pokoknya ini makam ini letaknya itu di Desa Tungyang ya. Heeh. Ya ini masuknya gumbulnya mana nih? Maksudnya Udik kayaknya bos. Maksudnya di ya. Yang sebelah kanan Udik, yang sebelah kiri desa. Desa. Oh gitu. Ya pokoknya ini di makam lah ya, Desa Tungyang ya. Ini memang makam ini jalan ini jalan menuju makam ini ya. Ini di atas. Di atas ini. Ini di atas. Jam berapa ya bos? Semalam ya, Ini bos? semalam kita ke sana eksplorasi sekitar jam Tengah 12 30-an ya. Tengah 1 berarti ya. 23 Oh, tengah 12. ya, Tengah setengah 12 12, ya. malam. Tengah 12 malam keadaannya itu habis hujan. Oh, iya. Heeh. Ya, habis hujan keadaannya ini tapi udah reda, ini kita ada masuk nanti apa namanya nah, sebentar nih komputernya ada error, nanti saya tik dulu ya. Ini ya kita Itu ada Mang Jaki lagi jalan ya. pertama. Nah, ini kita sudah berada di depan makam Nah, yang bos, pertama. Dulu yang gua mandi itu di sini bos, ada
ini di Gapura itu kan Oh, ada di Gapuranya ini. nah Ada di Gapuranya ya. ada Oh, yang sosok. di Gapura ini berarti ya. Bukan ini ya. Iya. Oh, tengah-tengah itu persis. Enggak, di samping-samping ada dua. Oh, ada dua. Iya. Kanan kiri gitu ya. Iya. Ya. Itu kan ngeblur kameranya, Bos. Nah, ini bukan kita yang ngeblurin kameranya, ini sudah difokuskan ngeblur aja, difokuskan bukan ngeblur settingan aja. gitu. Ini mungkin ya, ini memang ada aura-aura negatifnya gitu ya, aura mistis. Tapi di situ kan kita udah minta izin ya, ya, Bos. kita Iya. sudah izin, sudah di situ kita sudah doa ya, kita juga sudah sedikit membacakan doa lah untuk arwah juga Iya. di situ ya. Ini kita juga sudah benar izin nih, kalau nggak ini juga kita nggak berani ya. Semoga ya. Nah, ini sebelah kanan ini di tengah-tengahnya ada jalan. Nah, di sebelah jalan itu Nah, itu sungainya, Bos. itu ada sungainya. Nah, Ini yang yang namanya namanya Sungai Sungai Pengapit. Pengapit. Ya. Nah, itu Kan kan itu ada yang sebelah- pemandian. Ya, ini ada tempat nih ya. Nah, itu itu ada orang lewat. Ini padahal jam 12 kurang nih, masih ada orang lewat situ ya. Cari rokok. Ya, orang kendel itu berarti ya. Pemberani itu ya. Berani. Ya, ini kan ini makam yang satunya lagi ini ya. Iya. Yang Itu pemandiannya, Bos. Nah, Di situ gua ya, mandi di situ. Nah, kan, Bos. ini tempat biasanya buat mandi orang yang untuk ini ya itu tadi ya, Sungai Iya. Pengapit ya. Iya. Ya, di situ tadi mandinya di situ. Katanya ini menurut Mas Arjun yang sudah pernah sana. Ini efek kameranya itu sering banget ngeblur ini. Gambarnya itu buram. Ini bukan kita yang bikin. Kameranya ini bagus, bagus. Ini kita sudah fokuskan berapa kali tetap ngeblur gitu. Mungkin ya itulah seperti Nah, itulah di ya. situ makam buyut saya. Oh, itu ya, ini ada. Nah, kalau enggak Nah. salah nih di sini. Nah, pas mandi ketiga di situ, Bos, kan ada itu jembatan. ya, di jembatan Nah, itu ya. di jembatan Nah, itu ini ada ada sosok jembatan. tinggi besar, Bos. Nah, itu ya jembatan tadi ya. Iya, Di situ. Oh, ya. Sosok tinggi besar, Oh. besar banget, Bos. Tapi padahal itu jaraknya lumayan jauh ya. Iya. Ya sekitar 20 meteran lah. Ya, kita ini coba Ini masuk masuk ya. ke dalam. Assalamualaikum. Kita coba masuk ke dalam ya. Ini posisinya ini malam ini ya. Malam, ya. Sekitar jam 12-an ini kita sini ya, malam. Ini ada tempat rumah keranda ini ya. Ya, ini sebelah kanan nih bisa lihat. Nah, ini rumah keranda ada. Ini di makam yang sebelah barat berarti ya. Iya. Ya, makam sebelah barat nih kelihatan itu banyak sekali makamnya di situ ya. Nah, di situ wah, Bos, merinding gua, Bos. Asli. Di situ. Ya, Seperti ada yang ngintip terus. ada, memang ada Banyak. banyak. Kalau dibayangin keren ya, terbang gimana, Bos? Ini jangan banyak nonton film horor makanya ya. Ini kan jadinya lampor. Ya keranda Yang lagi terbang viral ya, kemarin yang lampor itu kan. Ya, ini cek dulu. Ya, ini tadi ini masih ada di lokasi makam yang pertama ya. Ya, di sini kalau nggak salah ya. Ini ada makamnya apa ya namanya ya, makam Sepuh lah katakanlah orang yang orang zaman benar-benar dulu. ya, orang yang sesepuhnya Desa Tumiang. gitu. Yang kalau nggak salah itu namanya Mbah Sapu Jagat, kalau nggak salah ya. Di situ ada, cuma lokasinya di mana ya kita kurang paham ya. Tapi kalau menurut dari cerita masyarakat yang beredar, Kalau di situ kan ada dua ya, sama satunya itu Mbah sama Udik Mbak Jembaru. iya Mbah Udik Nah. Jembaru. kata Brumbul Udik itu diambil dari situ, Pak. Iya, Bos. betul. Itu kan Mbah Udik Jembaru. itu kan yang memberi nama itu kan Mbah Suradinanda. Oh. Nah, Mbah Suradinanda pas waktu ini flashback yang kemarin ya,
kalau menurut ceritanya sejarahnya itu Mbak Suradinangga itu ketemu sama penduduk asli situ, yaitu Mbah Udik Jembari itu. Kenapa di situ makanya akhirnya dinamakan apa Udik? Ya karena memang tempatnya tinggi, ya kan Udik ya tinggi. Udik itu artinya tinggi. Nah di situ kebetulan memang beliau ini Mbak Suradinangga ini bertemu dengan Mbah Udik Jembari juga. Itu yang notabene katanya itu memang penduduk asli situ. Nah, hanya ya sudahlah dijadikan nama pedukuhan sekali yang di situ apa perkampungan situ namanya Udik gitu kan. Yang kalau sekarang itu dikenalnya dengan Tumyang Udik. Iya, Gerumbul ya. Kalau sekarang ya gerumbul dusun gitu kan. Nah, ini kita masih sini nih di rumah keranda ya, di dekat rumah keranda. Kita nanti akan coba masuk nih ke dalam ya bos. Iya, kita coba masuk untuk dekat dengan pohon beringinnya ya. Ini kayaknya kameramennya agak kecil nih. Orang udah disuruh maju nih diem aja sih. Katanya kakinya berat. Berat apaan? Orang pakai sendalnya jepit kok berat. Itu siapa itu? Enggak tahu ini. Kayaknya ini penjaga paranormal. paranormal. Ini masternya. Iya, ter. Makanya dia nggak mau Apa kelihatan. tuh, Bos? Yang mana? Itu center. Center ya. Ini juga termasuk ini sebelah kanan nih. Termasuk makam keluarga ini. Kenapa dikasih batasan gitu kan. Nah ini pohon beringin ini umurnya sudah ratusan tahun ini mungkin. Udah jelas ratusan tahun. Kamu apa? Enggak bos. Tapi mungkin kalau pakai inframerah mungkin jelas ya bos. Ya, lebih jelas ini. Tapi karena kita cahayaan ya. Nah kurang memadai jadi seadanya. Kamu tuh ngomongnya belepotan banget ya. Ini pencahayaannya memang kurang itu kita karena kebetulan lightingnya itu ada yang rusak, nggak bisa dipakai gitu. Yang terang itu nggak bisa dipakai. Nah. Next, lanjut ke makam berikutnya bos. Ya, coba aja nih kita ke makam berikutnya aja nih. Ini mana? Nah, coba. Ya kita masuk. Nih. Enggak ada tangannya bos. Ada itu. Oh. Efeknya kelihatan. Iya. Apa ini? Telapak tangan. Ya ini kita masuk untuk gerbang makam yang kedua. Nah di sini bos dulu yang di bawah lampu itu ada sosok. Sosoknya Mas Arjun ya. Iya. Pernah lihat di situ ya. Nah ini kita coba lokasinya itu dekatan. Nah di sebelah kiri itu kan ada sebuah makam tapi dikelilingi sama pepohonan. Iya itu. Tapi nggak tahu punya siapa. Oh gitu. Mungkin punya sesepuh yang ada di situ tapi jarang orang yang datang ke situ bos. Oh gitu. Emang jarang disiarai gitu. Oh emang nggak ada keluarganya atau gimana? Nggak tahu. Tapi tetap dirawat ya. Iya dirawat. Sebulan sekali kan ada pembersihan ilalang yang ada di situ. Oh gitu ya. Ini kita sudah masuk nih makam. Ini agak serang nih. Saya minum dulu bentar. Iya monggo. Nah itu lanjut ke sebelah kiri. Iya sebelah kiri. Yang pohon beringin paling besar. Iya ini pohon beringin ini juga umurnya udah ratusan tahun jelas ya. Iya udah pasti. Lama ya. Nah kata mbah saya dulu itu kan ini kan ngeblur lagi nih kan. Iya. Ya itu emang gitu nanti dari aura di situ ya bos. Kita nggak tahu pokoknya itu. Nah, katanya di bawah pohon beringin itu kan ada makam. Namanya makam Mbah Sabut Jagat yang kata bos kan di kuburan yang di makam yang sebelumnya kan
Nah kata mbah saya di bawah pohon beringin itu Oh, bos. ya berarti kebalik tadi. Tapi Iya, nggak iya. tahu kebenarannya Iya, gimana, ya saya nggak nggak tahu tahu. ya. Karena apa namanya ya kita nggak tahu ya, karena Iya. kan ini juga yang tahu itu ya orang-orang Orang yang terdahulu. ya, orang sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua itu Nah, kan pasti tahu Di sejarahnya. situ seperti banyak pusaka bos di bawah pohon beringin itu. Di makamnya itu Bentuknya macam-macam, kayak ada keris, mungkin. nah pasti keris. Terus di dalam pohon beringin itu ada ular, katanya ular panjang gede banget, kayak Besar. tiger gitu. Tapi itu ular mungkin ular apa ya? Ular goib, Iya kok itu Ah. ya. Iya, hanya penampakan. hanya seperti itu. sebatas orang yang bisa melihat. Oh gitu ya. Itu mitosnya seperti itu. Mitos, ya. konon katanya seperti Ya itu. konon katanya seperti Kebenarannya itu. kita nggak tahu, Allahu a'lam. Ya walau alam jawab ya. Nah, Allah yang tahu lah ya. Ya yang penting kita kan hanya apa ya, mengeksplor saja untuk pengetahuan ya. Cuma memberi informasi. Ya memberi informasi biar untuk apa teman-teman semua kali-kali waktu ada lewat ke situ kan, oh ini ternyata ini Muhammad Nah, di sini. kalau Kita lewat tahu. situ, kalau lewat jalan itu, alangkah baiknya kita memberi isyarat dengan menyalakan klakson, Oh gitu ya. bos, supaya itu kan tandanya kita menghormati dulu yang di situ. Iya. Kita numpang lah, permisi gitu loh. Iya. Lagian kalau orang Islam ya kan baca doa. Baca Karena doa. ada doanya itu kan kalau lewat makam ya. Kamu apa enggak? Enggak apa, enggak pernah ngaji. Iya bos. Kawan. Orang kalau ditanyain tuh cepet jawab makanya. Nah, ini kita masih masih Berada di area makam ya. Ini kita lama di sini ya. Nah, ya seperti itulah ya tadi itu. Gimana bos, aura di situ bos, yang bos rasakan? Ya kalau saya pribadi kalau di situ ya apa ya namanya, ya memang ada sedikit apa ya, getaran lah ya, kerasa sedikit gitu kan, tapi Benturan ya energi. sedikit ya, ada benturan energi. Sebenarnya bukan benturan apa ya, karena saya itu masuk ke situ ya sudah izin kan. Iya, ya benar. kalau orang masuk rumah sih gimana kan, Permisi. salam gitu aja. Ya mungkin ya mudah-mudahan saya dan teman-teman semalam untuk eksplorasi di situ itu dipersilahkan gitu ya, diberikan izin ya alhamdulillah sampai pulang itu ya Aman. ya. Alhamdulillah. Semua kru itu kayaknya aman, setahu saya aman, nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Mas Niko sendiri yang jadi ambil gambar gimana? Amin. Nggak ada lihat yang apa aneh-aneh itu? Ada. Alhamdulillah kita di situ nggak ada ya. penampakan atau Ya. sosok-sosok Ya, karena, yang tidak diinginkan. ya karena kita hanya mereview tempat Iya, saja. benar. Kita nggak ada maksud atau hal-hal yang negatif di situ. Nah, ya, itu demikian lah tadi itu ya untuk Penelusuran eksplorasi penelusuran kita di makam yang berada di desa Desa Tumiang Tumiang. ya, yang dimana di situ terdapat sungai atau kalau orang Jawa bilang itu kali. Ya, kali pengapit atau sungai pengapit, Atau yaitu sungai yang diapit oleh dua makam. ya yang biasanya itu di situ ada untuk apa ya, untuk ritual-ritual tertentu ya, untuk pembersihan jiwa ya emang harus ada apa namanya, ada pendampingnya, ada pengarahnya, ahli spiritual yang benar-benar Nggak boleh tahu sembarangan tata di situ. caranya di situ ya. Pesan kita di sini ya enggak usah yang seperti itulah ya, tapi kalau memang terpaksa harus seperti itu ya silakan monggo, Ya, tapi boleh percaya, boleh tidak. ya boleh percaya boleh tidak. Kalau yang mau ingin melakukan ya monggo silakan, tapi dengan catatan harus didampingi oleh orang yang sudah ahli atau profesional ya, profesional dalam hal itu ya. Nah, jangan sembarangan, jangan sendirian. Ini benar-benar apa nanti takutnya akibatnya itu fatal ya.
karena itu kita berhubungan dengan alam lain gitu kan ya. Ya itu mungkin seperti itu dulu video kita kali ini ya. Untuk pembahasan video kali ini tentang mereview sebuah makam ya, atau makam yang di situ terdapat suatu tempat yang biasanya dijadikan untuk ritual-ritual tertentu ya. Ya terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini, dan saya ingatkan jangan lupa untuk tetap dukung channel Pak Sutregi dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Itu loncengnya yang tandanya getar itu di gitu ya, diklik ya. Nah, itu biar nanti kita ada video baru itu Anda kalian yang akan dapat notifikasinya pertama. Itu ya durasi berapa detik lagi langsung keluar gitu kan. Nah, nanti kita akan review untuk tempat-tempat yang lain ya. Kita mau eksplorasi lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang mungkin ya yang lain-lain lah, nanti masih banyak. Kita juga minta doanya pada kalian teman-teman semua agar kita bisa tetap tawadu ya, untuk tetap menjaga kelestarian ini. Kita eksplorasi untuk budaya religi sebenarnya ya, untuk kita agar adat istiadat kita nggak hilang gitu kan. Kebanyakan nanti atau disalahgunakan gitu kan, biar lebih jelas, lebih mengerti seperti itu ya. Ya kalau mungkin ada mau yang pertanyaan atau yang komen ya silakan komen aja, komen di bawah aja bos ya. Silakan mau nanya apa gitu kan, nanti kita usahakan untuk menjawab setiap komen ya, kita usahakan ya. Terima kasih. Demikian tadi untuk video kali ini ya. Akhir kata kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.